Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa Tuhan Yesus, Dia yang selalu menolong kita, dan bahkan Dia sudah berkali-kali menolong kita. Ayo kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kau baik Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau sudah berkali-kali menolong setiap kami, dan sampai saat ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan yang akan tetap menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau mendekat dan melekat kepadamu Tuhan. Hanya satu kerinduan kami, yaitu memuji Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah pada hari ini bagi setiap kami. Urapi, pulihkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan menjawab doa kami di waktu yang tepat. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memuji. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Oh, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan.
Yesus setia. Engkau yang sudah berkali-kali ditolong oleh Tuhan, mari angkat penyembahan dan doamu di hadapan Tuhan. Kau berkali-kali menolong hidupku, berkali-kali kau kuatkan. Yesus, Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kau pulihkan hidup kami, kau pulihkan keluarga kami. Terima kasih, kau pulihkan hidupku, kesehatanku. Ya Yesus Tuhan, kami sanjung Engkau, kami berharap, kami percaya doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyembahlah, umatnya menyembah Tuhan, sujud di hadapannya, mari buka hatimu. Sambutlah Yesus, Dia yang layak disembah, Dia yang layak, Yesus yang layak terima pujian, terima hormat kami. Yesus, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berkata, yuk. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Shalom guys, selamat berjumpa dalam Connected in Jesus. Untuk malam hari ini, saya percaya kita semua akan diubahkan malam hari ini, akan dipulihkan, akan dibebaskan, dan akan
diberikan damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Malam ini percayalah, Tuhan telah melihat engkau dan Dia telah tergerak oleh belas kasihannya untuk menyembuhkan engkau, memberkati engkau, memulihkan engkau, dan memberikan engkau pengharapan yang sejati. Ada sukacita dan damai sejahtera dalam dirimu. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, anugerahmu dalam kehidupan kami. Kau telah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan kami percaya Kau telah berikan kuasa kebangkitanmu pada kami. Dan kami telah dipulihkan, diubahkan. Dan kami percaya Engkau, Tuhan kami yang besar, yang sanggup mengatasi semua pergumulan, semua masalah kami dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau melalui pemberitaan firman-Mu ini. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, sembuhkan yang sakit. Nyatakan segala kesalahan kami, untuk kami diubah makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus malam hari ini dan kami siap menyambutnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Lepaskan bebanmu, jangan pikul sendiri. Itu tema khotbah kita malam hari ini. Lepaskan bebanmu, jangan pikul sendiri. Siapa yang tentunya semua orang mau gak pikul terus bebanmu sepanjang hari, sepanjang hidupmu kau pikul sendiri. Itu bukan tanda engkau kuat, tapi engkau tidak mau mengandalkan Tuhan, bahwa ada Tuhan yang lebih besar yang sanggup mengatasi bebanmu. Memikul beban sendiri bukan berarti menyatakan engkau kuat, tapi itu menandakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan bebanmu. Engkau merasa engkau hebat, padahal engkau harus serahkan pada Tuhan bebanmu, pergumulan hidupmu. Karena Tuhan yang besar, Tuhan sanggup mengatasi badai gelombang dalam kehidupanmu. Kita buka sama-sama 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya, puji Tuhan. Pernah gak guys merasa lebih mudah tersenyum di depan orang daripada mengakui betapa beratnya hari-harimu? Kamu terbiasa jadi orang kuat, yang menyelesaikan masalah sendiri, yang tidak mau merepotkan kepada keluargamu, kepada siapapun. Lama-lama beban itu menumpuk tanpa ada yang tahu. Kau terus memikul ranselmu, mengisi batu-batu, mengisi ranselmu dengan batu-batumu, makin lama makin berat. Sampai suatu hari, suatu titik kamu tidak sanggup lagi untuk memikul ranselmu. Kamu tidak tahu bagaimana caranya meminta tolong. Karena selama ini kau merasa kuat di depan orang-orang, merasa hebat. Kau merasa tanpa Tuhan, kau bisa mengatasi masalah-masalah ini. 1 Petrus 5 ayat 7 di sini mengatakan, ini bukan saran buat untuk orang lemah. Ini perintah aktif dari Tuhan kepada semua orang. Semua orang, bukan hanya orang lemah, semua orang. Kita lemah, kita butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Dikatakan di sini, serahkanlah, berarti lempar. Lempar masalahmu, bukan simpan sendiri, bukan pura-pura kuat, tapi lepaskan kepada Dia yang memelihara kamu, kepada Yesus yang memelihara kamu. Bukan lemparkan masalahmu ke rekeningmu, ke hartamu, kepada kekuatanmu, tapi lempar kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup. Dia adalah Alfa dan Omega, Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Lepaskan bebanmu, jangan kamu pikul sendiri. Dalam ayat ini, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi di sini, Petrus menulis kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan, mengingatkan mereka untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Memikul beban sendiri bukan tanda kekuatan, tapi apa? Melainkan tanda belum percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan. Jadi memikul beban sendiri bukan tanda kekuatan kita, tapi
tanda bahwa kita belum percaya pada pemeliharaannya Tuhan. Jadi hari ini mulai saat ini kita percayakan pemeliharaan pada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. 3 kebenaran dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini, 3 kebenaran dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ini perintah aktif, maksudnya aktif ini terus menerus, konsisten, terus dia ingatkan terus, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bukan pasif, bukan hari Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu, tapi sepanjang setiap saat perintah aktif ini untuk melepaskan beban kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Poin kedua, kepadanya. Tuhan itu tujuan penyerahan kita jelas dan pasti, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada siapapun yang lain, bukan kepada relasimu, koneksimu, uangmu, hartamu, apapun itu selain Yesus tidak sanggup menolong kau. Apapun di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, tapi hanya oleh nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, sebab Ia yang memelihara kamu. Alasan kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita adalah karena Tuhan sendiri yang sudah berkomitmen untuk memelihara kita. Tuhan yang berkomitmen, bukan manusia. Manusia berkomitmen bisa ingkar janji, bisa A jadi B jadi C, tapi Tuhan konsisten, Dia dan amin. Kalau Dia janji memelihara, kalau Dia janji menolong, memberkati, memulihkan, pasti ditepati. Mari kita buka Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, kita buka sama-sama. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini penegasan lagi bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada uangmu, materimu, kekayaanmu, pangkatmu, kedudukanmu, jabatanmu, tapi serahkan kepada Tuhan. Karena Ia yang melihara, Ia berjanji konsisten. Tidak akan dibiarkan selama-lamanya orang benar itu goyah. Orang benar, orang percaya, orang yang taat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan tidak akan goyah. Goncangan apapun, badai, gelombang, angin menerpa, tetap konsisten. Karena apa? Karena tetap kita percaya, kita serahkan semua kendali ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita semua. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita, kita tidak bisa mengendalikan materi kita tidak bisa mengendalikan hal-hal kesehatanmu, keluargamu. Tuhan yang pegang kendali semuanya. Mari kita buka Filipi 4 ayat 6 dan 7. 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 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Khawatir dan ucapan syukur. Khawatir dan ucapan syukur. Obat dari kekhawatiran adalah bersyukur. Obat dari kekhawatiran adalah tetap mengucap syukur dalam doa dan permohonan. Mengucap syukur. Obat dari kekhawatiran adalah mengucap syukur. Jika engkau terus mengucap syukur, dalam dunia medis mengatakan bahwa detak jantungmu akan normal, tekanan darahmu akan stabil, imunmu makin meningkat. Jika engkau berkeluh kesah terus, mengeluh terus, engkau akan depresi, kecewa, cemas, tekanan darah naik turun, jantung berdetak kencang, dan imunmu akan turun. Engkau akan mengalami sakit, daya tahan tubuh menurun, dan engkau akan mengalami sakit yang berkepanjangan. Karena stres, karena kecewa, karena cemas, karena khawatir. Jadi mari kita andalkan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Amen. Kita buka sama-sama Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jelas di sini firman Tuhan yang mengatakan, Bapa di sorga sendiri yang mengatakan, aku ini Tuhan Allahmu, pencipta langit dan bumi, pencipta kita.
tidak akan pernah ingkar janji. Dia menepati janjinya. Karena dia mengatakan, jangan takut. Bayangkan Bapak Ibu, atasanmu atau presiden atau siapapun yang engkau merasa di atasmu, di atas levelmu, yang mengatakan jangan takut, engkau percaya. Anak-anak, orang tua mengatakan jangan takut, ada ayah, ada ibu di sini. Engkau percaya, apalagi yang menciptakan kita, pencipta alam semesta ini. Jangan takut, akulah yang menolong kau. Tuhan akan menolong kau. Jadi jangan pernah khawatir, cemas, depresi, kecewa. Karena Tuhan akan menolong kita sesuai waktunya Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan engkau pikul bebanmu sendiri, merasa kuat, merasa hebat. Kau bisa pikul semua bebanmu. Tanpa Tuhan saya bisa kok. Tanpa Tuhan saya bisa berhasil. Tanpa Tuhan saya bisa sukses. Tanpa Tuhan saya bisa diberkati. Karena usaha kerja keras saya. Nah ini yang paling manusia lupa diri. Karena apa? Karena dipikir semua yang dikerjakan tanpa ada campur tangan Tuhan. Padahal semua yang kita kerjakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu yang kita lupa. Kita dibutakan oleh dunia ini, dibutakan oleh iblis, roh-roh jahat yang membutakan bahwa kita terus mengejar uang. Kebahagiaan harus kita cari dengan uang. Akhirnya kita lupa membenahi diri kita, melatih kerohanian kita, lupa mendekat pada Yesus. Akhirnya kita gagal, kita kosong, hampa. Setelah kita terpuruk, baru kita cari Yesus. Di mana-mana seperti itu. Setelah jatuh, setelah bangkrut, setelah gagal, Yesus sebagai nomor panggilan darurat, baru cari Yesus. Di saat engkau sukses, bahagia, engkau melupakan Yesus. Tapi Yesus tetap menunggu engkau. Yesus masih memberikan engkau kesempatan kedua untuk mencarinya. Datang pada Yesus malam hari ini. Karena Yesus sumber pengharapanmu. Dunia tidak bisa memberikan engkau sesuatu. Dunia tidak bisa memberikan engkau apa-apa. Semuanya sia-sia. Semuanya sementara dia berikan. Tapi bersama Yesus ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, ada pengharapan. Dan itu jelas, ya dan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Beban yang dibagi adalah beban yang berkurang. Tentunya kalau kita punya misalnya koper atau beban yang kita bawa, kita kasih ke orang sebagian, tentunya kita makin ringan. Kayak di airport saya melihat orang-orang memberikan kepada porter untuk meringankan beban mereka, untuk dipikul porter. Makin karena beban dibagi, beban yang berkurang. Misalnya tokoh Alkitab Musa dalam Keluaran ini, Musa memikul seluruh urusan bangsa Israel sendirian setiap hari. Mereka berkonsultasi, mereka bertikai. Musa yang mengadili dari pagi sampai petang. Tanpa henti, mertuanya Jitro mengatakan bahwa dia melihat Musa hampir kolaps karena beban itu. Musa menanggung sendiri, semua dia selesaikan sendiri. Permasalahan rumah tangga, masalah keuangan, masalah perkelahian, masalah apapun, Musa yang selesaikan sendiri dari pagi sampai petang, kata firman Tuhan di sini. Akhirnya Musa kehabisan tenaga. Dia tidak mau memberikan bebannya untuk orang lain. Dia cari orang lain untuk menggantikan posisinya, untuk menopang dia. Musa memikul seluruh urusan bangsa Israel sendiri sampai akhirnya kolaps karena beban itu. Keluaran 18 mengatakan, engkau akan menjadi sangat lemah, kata Yitro, mertuanya Musa, sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu. Engkau tidak akan dapat melakukannya seorang diri. Memikul semuanya sendirian bukan tanda kesetiaan, tapi tanda perlunya kita untuk istirahat. Amin. Percayalah, kita semua ini jangan kita merasa kuat, hebat. Memikul semuanya sendirian bukan tanda kesetiaan, tapi tanda perlunya apa? Tanda perlunya kita untuk memberikan beban kita, untuk percayakan beban kita pada Tuhan yang menolong kita. Jangan kita merasa kuat, hebat. Katakan sama-sama, Tuhan, ajar aku untuk menerima pertolongan darimu, bukan memikulnya sendirian. Katakan, Tuhan, ajar aku menerima pertolongan darimu, bukan memikulnya semuanya sendirian. Jadi percayalah, engkau tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Tanpa Yesus tidak bisa apa-apa kita semua. Jadi mari kita semua untuk melatih diri kita, percayakan, serahkan pada Tuhan beban kita. Tuhan tidak pernah membiarkanmu untuk apa? Untuk berjalan sendiri. Ajar Tuhan, untuk minta untuk Tuhan ajar
aku untuk menerima pertolonganmu, bukan memikul beban sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dalam tokoh Elia misalnya, Elia ini merasa sendirian melawan seluruh sistem penyembahan Baal waktu itu. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, ia mengeluh kepada Tuhan bahwa hanya dialah yang tersisa setia. Tuhan menjawab dia dengan apa? Dengan memberikan Elisha sebagai rekan pelayanannya. Tuhan tidak membiarkan Elia sendiri memikul panggilan itu sendirian, tapi memberikan rekan pelayanan Elisha. Elia merasa sendirian melawan seluruh sistem penyembahan berhala waktu itu, hingga Tuhan memberikan Elisha sebagai rekan pelayanannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 8, dan Elisha bin Safat dari Abel Mehola, haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam panggilan kita. Ada Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang memegang kita dan melihara kita. Dalam 1 Raja-Raja 19 ini ayat 18 menegaskan bahwa Tuhan masih melihara orang-orang lain yang setia, sekalipun kita belum melihatnya. Katakan sama-sama pada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepadaku rekan yang engkau sediakan untuk berbagi beban ini. Kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, pada orang tuamu, kepada komunitasmu, komunitas rohanimu, komselmu, femselmu, berbagi beban ini. Komunitas ini bukan untuk kita saling merasa hebat, tapi kita saling berbagi, curhat, saling menguatkan, saling mendoakan untuk kita bisa memikul beban ini lebih ringan lagi. Jadi mari carilah komunitas-komunitas teman-teman yang satu frekuensi dengan kau. Dalam pelayananmu, dalam apapun itu, carilah teman-teman yang satu frekuensi dengan kau. Tentunya satu frekuensi dengan kau yang takut akan Tuhan, bukan yang satu frekuensi yang orang duniawi, tapi takut akan Tuhan. Langkah-langkah kita untuk melepaskan beban kepada Tuhan dan sesama, langkah-langkah kita untuk melepaskan beban kepada Tuhan dan sesama, yaitu akui bahwa kamu tidak dirancang untuk menanggung segalanya sendirian. Bahkan Musa yang luar biasa pun hampir kolaps. Karena apa? Karena memikul bebannya sendirian, memikul beban bangsa Israel sendirian. Yitro menasihatinya untuk membagi tugas, dan itu bukan kelemahan, itu adalah hikmat. Dan kita merasa, wah, aku bisa kerja sendiri kok, aku bisa hidup sendiri kok, aku bisa berhasil sendiri. No, tanpa Tuhan engkau tidak bisa apa-apa. Yang kedua, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sebagai tindakan iman. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tak apapun juga. Menyerahkan itu bukan berarti kita tidak peduli, tapi kita percaya bahwa Tuhan lebih mampu menanggungnya. Izinkan orang lain untuk ikut menanggung sebagian dari bebanmu. Dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi mari kita semua untuk saling menolong, membantu adalah tindakan iman, bukan tanda kegagalan. Bedakan beban yang harus kamu pikul dan yang harus kamu lepas. Ada tanggung jawab yang memang Tuhan percayakan kepadamu, tapi ada juga kekhawatiran yang tidak pernah Tuhan minta kamu tanggung. Belajar membedakan keduanya. Datanglah kepada Tuhan dalam doa sebelum beban itu menghancurkanmu. Matius 11 ayat 8 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berberat, aku akan berikan kelegaan padamu. Tuhan tidak menunggu kamu sudah hancur dulu baru datang, tapi Dia mengajak saat ini juga datang pada Yesus. Amin. Tuhan memeliharamu, itulah alasan kamu bisa melepaskan bebanmu. Tuhan yang memeliharamu, itulah alasan kamu bisa melepaskannya. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk kuat sendirian menghadapi semuanya ini. Ia memelihara kita. Justru ketika kita berani melepaskan beban kita kepadanya, berhentilah memikul sendiri dan serahkan semuanya itu kepada Tuhan hari ini juga, saat ini juga. 1 Petrus 5 ayat 7 ini ayat utama kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hari ini saya perkatakan, hari ini berhentilah memikul sendiri bebanmu. Apa yang sudah Tuhan tawarkan untuk Ia tanggung bersamamu, serahkan.
dan rasakan tangan Tuhan yang meliharamu. Sekali lagi saya katakan, hari ini berhentilah memikul sendiri bebanmu, apa yang sudah Tuhan tawarkan untuk kau tanggung bersamamu, untuk ia tanggung bersamamu. Serahkan masalahmu dan rasakan tangan Tuhan yang meliharamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan kita sukacita, damai sejahtera, bahwa beban kita lepaskan, kita serahkan pada Tuhan. Jangan kita pikul sendiri, jangan kita kuat sendiri seperti Musa dan Elisa. Dalam Musa terlalu terus merasa kuat, merasa hebat, akhirnya kolaps karena dia memikul beban sendiri. Beban bangsa Israel dia pikul sendiri dari pagi sampai malam. Dia yang menyelesaikan semua perkara-perkara, masalah-masalah bangsa Israel waktu itu. Elia pun waktu itu merasa sendiri, tapi Tuhan mengirimkan Elisa untuk menemani dia dalam pelayanan. Kita pun dikirimkan untuk teman-teman kita, keluarga kita, komunitas rohani kita, untuk menguatkan kita. Lepaskan bebanmu, saling engkau menyaksikan, membagi, bercerita. Pasti ada solusi dengan keluargamu, dengan sahabat-sahabatmu. Saling menyaksikan apa bebanmu. Mereka bisa memberikan kesaksian bahwa mereka juga mengalami hal yang sama, caranya seperti ini. Jadi saling berbagi, saling mendukung, saling menguatkan. Jangan kau merasa paling hebat sendirian. Jangan kau merasa tanpa Tuhan saya bisa. No, tanpa Tuhan engkau tidak bisa apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah. Dan kami percaya kami semua akan diubahkan. Kami serahkan segala masalah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan menyelesaikannya. Engkau memberikan kami kekuatan melalui tangan kanan-Mu yang memegang kami, yang melihara kami. Kami percaya kehidupan kami Engkau yang menyertai terus, dan Engkau yang akan menanggung beban kami untuk melangkah bersama-sama. Kami berjalan di atas masalah-masalah kami, Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang ada di sisi kami. Kami serahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih, dan Engkau akan menyelesaikannya tepat pada waktu-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit, apapun nama penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyembuhkanmu saat ini juga. Tuhan Yesus bertanya padamu, maukah engkau sembuh? Katakan, Tuhan Yesus, aku mau sembuh. Percayakah kamu aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau engkau sembuhkan. Orang kusta mengatakan pada Yesus, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkannya. Dan Yesus katakan pada engkau malam hari ini, aku mau menyembuhkan engkau. Percaya, Tuhan Yesus akan dan telah menyembuhkan engkau. Dan dia telah mentahirkan engkau. Saat ini juga, seketika ini juga dia telah tahirkan engkau dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari masalah-masalah apapun, dari sakit penyakit, dari kelumpuhan. Semuanya Tuhan pulihkan dan Tuhan telah tahirkan. Yesus Kristus dari Nazaret telah menyembuhkan engkau dan telah memulihkan engkau malam hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Biarlah firman Tuhan terus tertanam di hati kita. Mari kita mau merenungkannya dan melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Angkatlah kedua tanganmu. Mari bersama-sama kita mau katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus.
kudus di tanah suci-Mu kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.